Selamat sore Mas Aji. Sore, Mbak. Sampai sore ini apakah sudah ada respons dari Presiden ataupun pihak Kemenpora atas surat terbuka yang disampaikan APPI? Kalau dari Presiden dari ataupun dari Kemenpora sih belum, cuman beberapa pihak yang memang kita tembuskan di surat tersebut sudah ada beberapa yang berkomunikasi. Oh, siapa saja itu? Dari LIB dan Komisi 10. Oke, apa responsnya? Responnya sebenarnya secara legal atau secara surat, permintaan penundaan dari BNPB terhadap kompetisi sepak bola itu hingga tanggal 30 Juli, yang mana itu adalah kemarin. Maka dari itu, Senin besok, bersamaan dengan batas PPKM yang jilid kedua ini selesai, akan ada pembahasan antara LIB dengan BNPB yang juga akan dicoba diwakili oleh Komisi 10 suara-suara dari pemain kemarin. Oke, jadi nanti akan disampaikan dari diwakili Komisi 10 begitu ya? Diwakili oleh LIB. Oke, nah selama 1,5 tahun ini apakah ada upaya diskusi ataupun mediasi soal suara-suara dari APPI sebelum dikirimnya surat terbuka ini, Mas Aji? Sebenarnya kan mulanya kenapa kita mengirim surat kepada Presiden karena telah ada 16 bulan tidak ada kompetisi dan juga penundaan kompetisi sebanyak 4 kali. Yang mana dari bulan Juni, Oktober, Februari hingga akhirnya kemarin di awal Juni. Maka dari itu bermula dari tagar Kami Siap Main yang di puncaknya kemarin surat kepada Presiden karena pertanyaan-pertanyaan dari pemain yang sebenarnya menurut kami hanya bisa dijawab oleh Bapak Presiden. Apa misalnya pertanyaan mendasar dari para pemain selama berhentinya kompetisi ini? Ya karena tadi adanya penundaan 4 kali, selama 16 kali ada kompetisi, pertanyaannya kapan kompetisi mulai bisa digulirkan. Dan juga adanya perbandingan dengan acara-acara hiburan di TV yang lainnya, yang kenapa mereka bisa, sepak bola kenapa nggak bisa, padahal sudah divaksin 2 kali dosis, hampir 100% pemain. Lalu juga kompetisinya tanpa penonton, juga sistemnya yang sifatnya seri satu bubble, itu kan protokol-protokol yang menurut pemain sudah cukup ketat, kalaupun memang dirasa belum cukup ketat dan benar, kan sudah ada tolok ukur dari turnamen Piala Menpora. Itu kan bisa jadikan acuan. Ketika memang protokol tersebut dirasa kurang ketat dan harus ada peningkatan karena memang kasusnya meningkat, pemain sebenarnya siap dan butuh adanya komunikasi dan diskusi dari solusi terhadap penyelenggaraan liga. Oke. Selain menunggu jawaban pemerintah pusat dari pihak PSSI ataupun operator kompetisi sejauh ini aktif berkomunikasi dan ada responskah soal ini? Masih ya, intinya masih menunggu komunikasi hari Senin besok karena menjadi ada tambahan kekuatan moral lah mungkin buat mereka karena ini suara murni dari pemain, kita juga hasil dari komunikasi pemain. Tagar Kami Siap Main yang cukup viral, yang di puncaknya 18 pemain terwakili oleh masing-masing perwakilan dan kaptennya mendatangi surat tersebut, dan juga mewakili teman-teman yang berada di Liga 2 sebenarnya, yang sebenarnya jauh lebih kompleks dan cukup lebih memprihatinkan lah ketimbang teman-teman yang tanda tangan sebenarnya. Mas Aji, mumpung kita lagi siaran langsung sekarang, Mas Aji bisa menyampaikan suara dari kawan-kawan pemain di Liga 1 maupun Liga 2. Sebenarnya seperti apa kondisi mereka selama pandemi ini? Seberapa sulit kondisi yang dihadapi? Terutama yang Liga 2 ya, tidak adanya turnamen Piala Menpora kemarin, sebenarnya pemain Liga 1 sedikit lebih beruntung karena ada Piala Menpora menjadikan adanya kontrak jangka panjang atau minimal kontrak setahun. Nah, teman-teman Liga 2 banyak sekali yang belum memiliki kontrak karena klub pasti takut untuk kontrak pemain. Di satu sisi, status kompetisi belum jelas. Kalau pemain Liga 1 hampir semua telah punya kontrak, mungkin ada pemotongan. Bukan mungkin sih, semua ada pemotongan lah. Yang besarannya antara 75 hingga 40% atau 50% lah, beda setiap klub. Setengahnya masih ada pemasukan lah. Nah, teman-teman yang Liga 2 ini cukup memprihatinkan. Secara angka lebih kecil, sudah angkanya lebih kecil, juga nggak ada pemasukan sama sekali karena belum punya kontrak. Ya nggak ada pelanggaran kontrak orang yang mereka dengan klub, dan juga tidak ada pemasukan sama sekali karena memang belum ada yang kontrak. Ini kan diwakilkan oleh teman-teman dari Liga 1 sebagai suara mereka, dan juga suara teman-teman Liga 2 yang kalau dibilang memprihatinkan seperti apa ya cukup sedih lah. Gitu. Bagaimana kawan-kawan di Liga 2 ini bertahan sementara tidak ada turnamen sama sekali tadi Mas Aji sebutkan? Ya beberapa kita posting di sosial media kita ya, sempat
2-3 kali mengenai aktivitas pemain-pemain di Liga 2 terutama yang akhirnya jualan es kelapa di pinggir jalan atau jual seperti di pasar pagi atau pasar sore, dan itu sebenarnya nggak banyak karena kan itu butuh modal. Ya, Ada pemain-pemain yang memang nggak memiliki hal itu, dan yang kita tulis di surat tersebut juga kan image pemain bola ini mewah lah, tapi sebenarnya kan nggak seperti itu. betul. Karena kemewahan, karena dianggap mewah berarti jauh dari bantuan-bantuan pemerintah lah, dan itu bukan diharapkan sebenarnya. Yang diharapkan adalah sebenarnya adanya kompetisi sehingga tidak perlu bantuan dari pemerintah, bisa mengandalkan dari gaji mereka ketika ada kompetisi. Ya, karena kawan-kawan ini juga tidak masuk golongan yang mendapatkan bantuan dari pemerintah, begitu ya Mas? Itu kendalanya ya? Ya, tidak dapat bantuan pemerintah, satu sisi nggak dapat gaji, jadi kan 16 bulan ini cukup memprihatinkan. Dan yang kedua, profesi pemain bola cukup berbeda dengan profesi lainnya, karena durasi pekerjaan aktif mereka tuh paling lama 15 tahun lah. Ada yang sampai 20 tahun tapi jarang. Standar 10-15. 2 tahun nggak ada karir kan cukup memprihatinkan lah. Ya, Kalau profesi lain sampai umur 50-an, 60-an masih bisa aktif lah. Pemain bola kan sampai umur 32, 33 aja udah banyak yang selesai. jadi tanda kutipnya 1-2 tahun itu sebenarnya sangat berharga untuk mengumpulkan Betul. modal Ya. nanti hidup setelah pensiun menjadi pemain bola, begitu ya semestinya ya. Ya, salah satunya. Nah, kalau begitu kan sekarang masih menunggu pertemuan nanti ya hari Senin setelah Ya. habisnya masa ditundanya kompetisi. Nah, tapi sambil menunggu ini apakah sudah disiapkan misalnya plan A-nya apa, plan B-nya apa, atau rencana cadangannya apa kalaupun belum dapatkan hasil yang diinginkan? Kalau dari konsep kompetisi, LIB sudah menyampaikan, cuman mereka masih mau berdiskusi dengan BNPB lah. Kalau dari pemainnya sih, sebenarnya plan ketika ini tidak dijalankan, tidak mempersiapkan itu. Yang kita harapkan ada status bahwa kompetisi dapat dimulai. Tanggalnya itu yang perlu disesuaikan. Tapi jaminannya dengan protokol kesehatan begitu ya Mas Aji ya? Ya karena nggak bisa ketika pun dibuka Senin besok, Rabu langsung kompetisi kan nggak. Pasti ada persiapan yang cara kepelatihan mereka punya konsep sendiri lah. Kalau pelatih harus hamin berapa memulai suatu kompetisi. Ketimbang nanti harus buru-buru, malah nanti udah harus main, COVID-nya nggak, malah cedera kan juga sama aja. Oke, semoga segera ada respons dari pemerintah terkait hal ini. Yep. Terima kasih atas waktunya Mas Aji. Muhammad Hardika Aji, Terima kasih. Acting General Manager Asosiasi Pemain Profesional Indonesia APPI. Selamat sore.